Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Aduh, seneng lagi, seneng banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa ketemu lagi, masih bisa ngobrol lagi, masih berjumpa bersama saya Big Tulus di Big Tulus Official ya. Kali ini di segmen Cermal lagi menemani suasana malam hari Anda sembari ya udah ada yang mulai kelar kerja, sudah di rumah, sudah mulai geletakan, sudah mulai menikmati suasana malam ya, lagi selonjoran lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hasil hari ini alhamdulillah gitu-gitu ya. Masih dicoba untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah kalian terima. Tapi ada juga yang sudah mulai bekerja di malam hari ini. Saya ucapkan selamat bekerja. Semoga semua diberi kemudahan dan juga kelancaran ya. Sebelum saya telepon hari ini, saya kasih bocoran karena saya akan live by phone lagi dengan salah satu subscriber kita yang dari Rumah Orang Baik. Kita bakal ngobrol lagi dengan beliaunya, tapi sebelumnya saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu untuk para subscriber yang baik hati, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dari Papua, Makassar, kemudian Kalimantan, ada di Jambi, Pekanbaru, Riau, Mojokerto, terus Surabaya, Semarang, Kendal, Tulungagung, Banyuwangi, terus yang dari Lampung ada, Bengkulu, Padang, NTT, Bali, terus aduh aku lupa. Palu, halo Palu juga. Untuk subscriber yang baik hati, yang dari luar negeri juga banyak, mbak-mbak TKW kita juga ya. Sudah join di Rumah Orang Baik juga banyak yang ada di Malaysia. Mbak Haryanti di Singapura, terus di Malaysia ada Mbak siapa gitu aku lupa tuh namanya. Terus di Taiwan, di Taipei itu ada Mbak Yanti, ada Mbak Siti Aminah. Kemudian di Hong Kong, di Macau, di Sydney, di Jerman buat Mbak Yuni juga ada, Mbak Yuni di Jerman. Terus Mbak Asri di Los Angeles, ada yang dari Sydney juga. Kemudian ada dari Aussie Macau. Jeddah. Kemudian ada Bahrain juga ada, terus ada kakakku yang ada di sana buat Umi Ajijah yang ada di Brunei Darussalam. Selamat malam dan juga selamat bergabung lagi ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak, selamat datang, selamat bergabung, mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang belum subscribe, ayolah disupport untuk like, subscribe dan juga komen. Ayo langsung pencet tombol subscribe-nya, tombol like-nya gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah like, sudah subscribe. Untuk yang belum, yang mau pengen ngobrol sama saya, boleh ngobrol, boleh dekat dengan saya, boleh berbicara sama saya, caranya gampang banget. Mau curhat sama kita, pengen ngobrol sama saya secara langsung juga boleh. Caranya tinggal DM di Instagram. Ada nomor WhatsApp di situ, jenengan langsung WhatsApp ke nomor WA aku ya. Nanti samaan boleh menceritakan apa kalau kesah sampean. Ada yang via email, ada yang via Facebook, via YouTube, via komentar juga panjang. Kalau di komentar sih nggak bisa memahami ya, nggak bisa membalas. Kalau bisa lewat WhatsApp saja. Nah, WhatsAppnya itu adanya di Instagram. Nih, Instagramnya di bigtulus_bp2. Kalian boleh langsung DM saja. Pengen Mas Tulus, saya pengen masuk di grup Rumah Orang Baik atau gimana? Boleh ya. Terima kasih banyak untuk Rumah Orang Baik. Grup WhatsAppnya semakin banyak, semakin berkah. Mudah-mudahan untuk yang suka boleh, mohon maaf untuk yang kurang berkenan, yang sampai ada yang izin keluar. Saya tidak masalah mau izin keluar, mau masuk, monggo. Suka dengan grupnya silahkan, kalau terganggu ya monggo keluar. Tidak masalah, saya bukan orang yang tipe memberatkan salah satu gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan untuk beberapa subscriber yang sudah join di sini, sudah bergabung di Rumah Orang Baik, tanpa terkecuali saja yang sudah like, subscribe dan juga komen. Saya ucapkan mudah-mudahan kalian semua yang sudah subscribe diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Begitupun mas-mas, mbak-mbak yang sedang berusaha, sedang beraktivitas di luar sana, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, para TKW, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki, kesehatan, kemudahan bekerja, kemudian diberikan umur yang berkah barokah, amin. Oke, kita hari ini mau ngapain Mas Tulus? Aku pengen live by phone lagi dengan seseorang di ujung telepon. Saya akan coba untuk telepon nih, orangnya udah bilang nih, aduh deg-degan Mas Tulus, aku bismillah. Udah kayak mau diinterogasi ya. Padahal kan kita cuma pengen ngobrol biasa aja. Kita pengen ngobrol biasa tanpa apa sih? Ya biasalah. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita ambil nanti dari dia ya. Oke, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa di mana? Saya dengan Mbak Nur dari Cilacap. Mbak Nur dari Cilacap. Apa kabare? Sehat apa apik apa ora? Alhamdulillah baik, Mas. Kenapa kok kecil banget ya Mbak suaranya? Oh iya, tadi agak jauhan soalnya. Jangan jauh-jauh, aku tak bisa. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Dikawin santai Mbak, Aduh, aku santai, deg-degan. Iya, iya. santai. aku lagi bikin vlog terus baca WA aneh sama aku guyu-guyu dewe. Aku deg-degan Mas, bismillahirrahmanirrahim. Lah emang ngerti apa kayak dirabeke apa piye? Mbak Nur usia berapa Mbak Nur? Nggak tahu. Hah? 30-an. 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 Tinggal di Cilacap? Asli orang Cilacap? Iya. Udah punya suami? Aslinya Wonosobo. Iya. Wah, aslinya Orang Wonosobo. Cilacap. Aslinya orang Wonosobo. Iya. Kan Wonosobo juga sama ya keseniannya lengger-lengger juga kan ya? Ebek gitu-gitu kan? Iya. Iya, iya. Ya sudah. Sudah bersuami sejak berapa tahun? Sudah menikah berapa tahun? Anaknya piro? Menikah 2 tahun, Mas. Anaknya berapa? Kalau anak yang pernikahan ini belum punya anak. Pernikahan ini jadi Mbak pernah gagal dalam menempuh rumah tangga? Iya, betul. Gue sama ndelok video mesti gila nih Mbak Raiku. Yakin nih wis terbit video nih sama mesti gila. Apakah benar Mbak Nur pernah gagal dalam menempuh rumah tangga? Aduh, iya. Yang pertama berapa tahun Mbak menikahnya? Cuma berapa ya? Sekitar setahun setengah. Setahun setengah. Menikah setahun setengah. Iya. Kegiatannya apa Mbak sehari-hari? Oh, jadi yang pertama anaknya 1. Iya. Kegiatannya apa nih Oma? Pak ngapa-ngapain Mas, cuma ya ibu rumah tangga biasa. Ya berarti ngapa-ngapain. Ibu rumah tangga nggak ngapa-ngapain nih kon ngopo. Terus yang masak siapa? Yang beres-beres siapa? Oh iya betul. Saya lihat kondisi sampean sedang dalam kondisi yang cukup baik untuk segi keuangan ya. Ya bisa dibilang pas lah, ndak kurang ndak lebih ning mapan gitu alhamdulillah. Iya, pas. Pas-pasan aja, enggak ada lebihnya. Rapopo, yang penting cukup. Masih banyak yang kekurangan lah. Aku lo manganku numpang di tonggoku. Ayo. Mas Tulus Mas suka merendah. Enggak Mbak, serius tadi ya. Jadi aku tuh kalau makan selalu di samping kan tetehku masak. Jadi aku kadang bantuin masak, aku ntar ikut makan. Kayak gitu, aku ndak pernah masak di rumah. Paling mentok masak nasi. Cuman kayak gitu toh. Itu serius Mbak. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang, aduh, saya bukannya mau merendahkan, saya bukannya mau sok-sok miskin, pura-pura miskin, enggak, tapi memang kenyataannya seperti itu. Iya. Oke, Mbak Eni. Halo. Aku tuh pengen denger apa gitu. Mbak Eni ada cerita apa, ada motivasi apa yang bisa dibagikan sama teman-teman di luar sana, para subscribernya Big Tulus. Kira-kira aneh apa tuh Mbak? Ada apa? Ada hal apa? Mbak, saya sih yang bisa saya tangkap cuma satu. Mbak Nur ini punya trauma. Oh iya. Ya, Mbak Nur ini punya trauma di kepalanya. Entah itu apa, saya coba korek dulu. Masalah apa Mbak Nur? Kalau trauma soal mungkin di suami yang pertama ya. Suami yang pertama emang kenapa? Jadi dia itu kayak psikopat gitu Mas. Ya Allah, iya. Jadi diapain aja biasanya? Ya sering, hampir setiap hari itu dipukul. Ya Allah. Pokoknya hampir setiap hari. Sorry, aku tanya. Maaf ya Mbak ya, sebelumnya maaf. Kalau ingin berhubungan seksual harus dipukuli dulu nggak? Iya, soalnya kan aku kadang nggak mau ya. Soalnya apa ya? Nggak suka sih sama orangnya. Jadi digebukin dulu baru diajak maaf berhubungan gitu? Iya. Ya Allah, itu ya, temanku ada loh Mbak yang ngalamin begitu. Lah dulu menikahnya gimana kok jenengan nggak suka? Di Jakarta Mas, jadi itu saya itu nggak tahu kenapa. Ya
kenapa saya itu mau-mau aja gitu. Jadi itu seperti kalau dia bilang kayak gini, aku iya Hmm. iya gitu aja. Terus saya itu Hmm. sepertinya seperti dijauhkan sama keluarga gitu, Mas. Oh, lah jenengan itu ke Jakarta ngapain? Kerja? Ya dulu kerja. Oh, jadi jenengan dari Terus sekarang Wonosobo kerja di Jakarta. iya. Terus kenal dengan Terus saya laki-laki kan ini. pengen, iya jadi tuh ceritanya kan kerja Mm-mm. di Jakarta, terus kan pendapatannya segitu aja Mas, cukup Nggih. buat makan. Terus Mm-mm. saya pengen yang punya tabungan lah, punya tabungan lebih Ada gitu. tambahan Akhirnya lah gitu. iya, Mm-mm. Terus? saya cerita ke teman suruh nyariin kerjaan. Mm-mm. Terus tiba-tiba datanglah cowok itu. Tiba-tiba itu langsung datang jemput aku, dan aku itu nggak bilang iya nggak apa, langsung diajak pergi itu langsung mau Mas. Nah itu siapa? Sebelumnya kenal apa enggak? Saya itu sebenarnya nggak kenal, yang saya tahu itu dia orang sedesaku. Oh, jadi sama minta tolong teman, kemudian yang jemput malah bukan temanmu tapi orang lain, tapi kamu kenal. Iya saya kenal, tapi dia itu kan udah lama di Jakarta ya. Saya tuh dulu masih kecil, dia udah dewasa, udah kerja. Oh gitu, jadi dia sudah merantau duluan ke Jakarta, kemudian jenengan nyusul Iya, ke Jakarta ikut kerja, terus minta tolong teman, yang jemput malah orang itu. iya. Lah Kan alasannya jemput katanya itu apa? mau dikasih kerjaan Terus dibawa kemana? di itu daerah Kedoya ya, Grand Garden dulu. Grand Garden sini Jakarta Barat. Iya, kerja di Mm-mm. apotek sih, emang Mm-mm. lumayan lebih Tapi enak memang lah. memang beneran kerja toh diajaknya. Iya, Jadi kerja jenengan bener. dua pekerjaan dalam waktu di Jakarta itu. Enggak, cuma satu kan itu. Jadi Mas, tanpa saya mikir panjang itu saya tuh langsung diajak pergi langsung mau gitu. Mm-mm. Berarti Gitu. selama pertama di Jakarta Apa-apa. itu belum ada pekerjaan tetap. Tetap ada itu yang di daerah Meruyung itu yang di Walet yang kerjanya pas-pasan itu pendapatannya Mas. Oh iya iya, kemudian zaman pengen yang hasilnya agak gedean, akhirnya bukan nambah pekerjaan tapi meninggal kerjaan satu terus ngambil kerjaan satunya Iya, lagi. iya. Iya, betul Oh, Mas. geng. Terus gimana? Setelah di apotik? Setelah di apotek kerja, Mhm. ya kerja saya senang di situ, nggak tahu kenapa, happy aja. Terus Heeh. tapi lama-lama kok kok dia itu posesif banget gitu, sampai HP. Misalnya saya tuh pengen ketemu sama pacar aku, kan dulu punya pacar di sana, di kerjaanku yang lama. Mhm. Dia tuh kalau saya mau pergi itu udah dandan gitu, udah ganti baju lah. Terus Mhm. saya tuh diguyur pakai air, nggak boleh pergi, Astagfirullah. boleh Padahal nemuin cowok padahal itu. jenengan dan dia itu nggak ada hubungan apa-apa. Enggak ada. Lah terus dia kerjanya di mana Mas itu? Di situ jadi dia jadi delivery order ya, Yang di apotik itu. buat apotek itu. Iya, Oh, jadi satu kerjaan dengan sampean. Ya. iya, Oke. Lalu pas sampean udah disiram, jadi dari sebelum kenal, belum pacaran aja udah gila dia ya. iya. Dia suka sama sampean Terus berarti. ya tapi caranya itu kan saya juga nggak tahu Mas gimana. Kok Mm-mm. saya itu saya nggak suka sama dia, tapi saya itu kalau sama dia itu nurut gitu Mas. Jadi kayak apa ya istilahnya itu, Kayak digendam, nurut dipelet. banget gitu. Iya, iya mungkin Terus, mungkin. Terus ya kayak gitu Mas. Kalau saya pengen ketemu sama saudara aja nggak boleh. HP mm-mm. saya kalau lagi telepon kan sama Lilik dulu di Mm-mm. Jakarta pengen main. Mm-mm. HP-nya dibanting, jadi nggak boleh berhubungan sama siapapun. Tapi kan enggak pacaran posisinya waktu itu. Enggak Loh, pacaran. gila gua rasa orang ini ya. Terus, akhirnya bisa Ya, sampai dekat terus nikah gimana? Orang sedangkan jenengan aja masih punya pacar. nah, nah gitu ceritanya Mas. Jadi itu ya Allah, saya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kan keluarganya dia kan di Jakarta semua ya. Mm-mm. Terus saya diajak ke keluarganya, Mhm. diajak nikah, nikahnya pun di Jakarta. Dan apa ya,
kayak kayak nggak pengen keluarga aku itu tahu gitu, Mas. Maksudnya tuh gini, maaf ya saya salah. Heeh, Jadi saya pengen nikah sama cowok itu, heeh. tapi saya nggak pengen keluargaku itu tahu gitu. Kalau saya nikah sama dia, karena yang pasti pasti nggak boleh gitu. Kenapa? Nggak bolehnya kenapa? Jadi sama nikahnya diam-diam. Akhirnya nggak diam-diam sih, tetap tetap apa ya? Saya menghubungi keluarga lah. Mm-mm, Karena gini, jadi kalau dari segi pandang di desa gitu kan, mm-mm. kadang kayak kayak beda apa sih? Beda bukan level ya, tapi kayak misalnya kan ada yang ini orang kaya, Mm-mm. ini miskin, ini gitulah ya. Lah dia gimana? Dia orang kaya apa gimana keluarganya? Kalau kalau menurut apa ya pandangan mungkin dia lebih di bawah keluargaku gitu. Mungkin ya, Oh, itu mungkin. nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Berarti Mm, istilahnya keluargamu tidak bisa menerima karena sorry, ya anggaplah kita secara kasta, secara derajat agak beda menurut keluargamu, menurut orang kampungmu kan gitu ya. Iya, iya mungkin seperti itu. Terus akhirnya Tapi menikah nggak tahu secara juga sih. diam-diam? Nggak pas nikahnya itu tetap apa ya? Saya sih nggak menghubungi ya, karena itu saya tuh nggak mau kalau keluargaku tahu. Mm-mm. Tapi mama eh, ibunya dia itu ngomong ke keluargaku akhirnya yang dia datanglah kakakku bawa aku di Jakarta sama Mm-mm. lelekku. Mm-mm. Cuma apa ya di situ pun saya tuh udah nggak mau ketemu mereka gitu. Terus Alasannya apa? nggak tahu Mas, saya tuh kayak merasa gagal. Saya tuh kenapa saya tuh mau sama cowok ini gitu. Emang sudah Nggak tahu diapa? Mas. Sebelumnya enggak pernah diapa-apain toh, maaf nih. Misalnya Mbak diapain gitu. Di Ya nikah atau apa gitu? Enggak. di, di apa? Hmm. Maksudnya gini loh Mbak, waktu jenengan sedang berpacaran itu, maaf betul. Misalnya Mbak pernah, sorry, Ya, diajak ya. berhubungan, kemudian sampai maaf sampai hamil atau apa, kok jenengan segila itu? Ya saya juga nggak tahu Mas. Pokoknya ya kayak gitu aja. Tahu-tahu pokoknya Dan mutusin saya itu mutusin kalau cowok yang lama itu diputusin akhirnya. nggak putus, hilang kontak gitu aja. Soalnya kan HP ku juga udah dibanting kan sama dia. Kemudian setelah itu jenengan jadian dengan Masnya nggak? Ada kata jadian atau pacaran atau apa? Enggak, nggak ada. Saya cuma nurut-nurut aja. Cuma iya aja. Piye yo, kok ada yang seperti itu? Terus lalu kemudian Nggak tahu menikah juga, keluarga Mas. besar tapi tahu nikahnya di Jakarta. Iya, akhirnya kan pada tahu semua tuh malah seluruh kampung Mm-mm. dan bikin geger katanya. Aduh, kok mau sih? Maksudnya tuh kan yang di kampung juga banyak keluarga yang pengennya itu anaknya menikah sama aku gitu, Mas. Oh gitu. Jadi istilahnya Iya, yang sama dengan sampean itu yang mau tuh banyak. Yang mau deket iya, sama sampean, tapi kok sampean mau sama dia gitu jadi geger. Terus kemudian setelah menikah jenengan di Jakarta atau di kampung? di Jakarta. Di Jakarta di Green Karena Garden itu, itu. iya. Mm-mm. Terus Terus ya udah di situ kan misalnya saya kangen sama keluarga kan pengen mm-mm. telepon gitu Mm-mm. itu kayak di hati itu timbul perasaan nggak nggak lah ngapain sih telepon ngapain sih menghubungi gitu jadi hidup aku tuh cuma buat dia gitu aja Oke, lalu terus ya kejadian yang hampir setiap malam lah hampir setiap hari tuh yang dipukulin kayak gitu juga saya gimana ya kok setelah misalnya dia habis mukul itu kan dia langsung nangis minta maaf katanya mm-mm. nggak mau lagi kayak gitu saya itu dengan gampangnya itu mudah luluh gitu Besoknya kayak gitu tapi lagi tapi besoknya kejadian lagi iya kayak gitu terus kayak gitu terus selama berapa tahun di Jakarta dipukuli tiap hari kemudian sampai punya anak. iya mungkin sampai ya sekitar mungkin ya kalau nggak salah 6 bulan enggak deh mungkin ada setahunan ya Oke, saya itu setahunan. iya
Sampai Iya mengandung, setahun. waktu mengandung pernah Sampai digebukin iya, juga nggak? iya dulu sampai ini apa ya, pahanya pernah ditungkak pakai kaki itu loh Mas pas Ya lagi hamil. Allah, astagfirullahaladzim. Terus itu pas udah punya anak gitu, anaknya 2 bulanan lah. Hmm, Pernah apa kepala saya itu rambutnya dijambak, digeret. Saya hmm, sama bopong anak-anakku itu hmm, mau disuruh keluar, hmm. saya diusir nggak boleh bawa apa-apa gitu. Alasannya Udah sampai apa? Marahnya dia itu apa? Maaf, apa dia ya cemburu? Apa dia apa? Masa enggak. bukannya harusnya memukul itu ada alasannya toh, Mbak? Iya jadi itu waktu itu apa ya, saya kan nyuruh dia sholat ya, tapi dia kan jarang sholat ya, nggak pernah Mm-mm. sholat malah mungkin. Iya, terus? Terus terus saya kan marah. Saya marah, kalau saya marah kan saya diem gitu. Mungkin dia kesel karena aku diem aja mungkin. Jadi itu Hmm. langsung dipukul. Tapi posisinya setelah sampean menikah itu sama-sama bekerja atau hanya suami saja yang bekerja? Hanya suami, oh saya nggak boleh kerja mas. Pengennya sih kerja biar bisa lepas. Oh, jadi jenengan itu nurut banget sama dia. Iya, Sampai 1,5 tahun sampai aduh, punya anak. iya. Terus anak sampean saiki umurnya wis piro, Mbak? Udah sekitar 9 tahunan. Sekarang udah gede berarti Udah anak lama jenengan. mas. Udah Hmm. SD. Sekolah atau enggak sekarang? Sekolah. Masih Udah di sekolah, kampung oke. sih sama, iya. Oh, jadi jenengan di Cilacap cuma sama suami doang berdua? Iya, karena anakku itu udah apa ya nggak mau sama aku mas. Udah lulus sama mbah sih dari kecil. Oh, jadi diurusin sama Mbak bukannya nggak mau itu namanya. Cuma dia Iya, pengen ikut nggak diurus. Mbah, lebih seneng ikut Mbah. Iya, Terus jenengan suaminya iya. kerja apa Mbak di Cilacap? Kuli-kuli aja mas. Iya, kuli-kuli aja. Terus aku pengen ngerti, ada hal aneh nggak yang pernah sampai alami selama menikah sama dia? Mungkin dia ngasih air, mungkin dia ngasih apa gitu? Enggak mas, cuma di dompetnya dia itu suka kayak ada rajahan-rajahan gitu. Mm-mm, Kan mm-mm, kan bilang kayak gini, kamu itu kamu itu istri aku ya, harus sopan, nggak boleh buka-buka dompet kayak gitu. mm-mm. Ya saya nurut aja mas. Tapi sampean penasaran pengen lihat, akhirnya sama lihat malahan. Iya, ya waktu itu nurut sampai lama, ada hampir 7 bulanan saya nurut aja. Terus ya suatu ketika dia tuh pergi kan, pergi Mm-mm, sama temennya tuh dompetnya ketinggalan. Nah saya mm-mm. mau ke kamar mandi, dompetnya itu kesenggol terus jatuh mas. Terus saya tuh nggak tahu kenapa tuh kayak ada bisikan yang bu ayo buka kayak gitu. Nah Terus? setelah saya buka dompetnya itu ada kayak apa sih ya, kayak kulit macan apa ya mas, Mm-mm, kayak rajaan gitu. mm-mm. Terus dari situ saya kayak saya langsung blank, saya jadi benci banget, saya jadi pokoknya gimana caranya saya nggak mau sama orang ini, pokoknya gimana caranya saya bisa keluar dari belenggu itu gitu mas. Ya habis habis dari saya buka dompet itu. Oh, jadi itu yang bikin sampean pergi. Gimana terus? Gimana ceritanya akhirnya bisa sampai dari Jakarta pulang ke kampung atau gimana? Akhirnya enggak, saya kan kalau izin pulang kampung alasan kangen keluarga lah apalah kan nggak Mm-mm, pernah dikasih izin. mm-mm, Terus udah apa, jadi saya tuh tahan-tahan rasa marah ini, rasa benci ini aku tahan mas, mm-mm. sampai suatu ketika kakek saya meninggal. Nah di situ akhirnya Bisa alasan kakek pulang. saya meninggal itu akhirnya bisa pulang. Iya. Sama lu sedih anak itu Nah posisinya. pas udah masih Mm-mm. 3 bulan anaknya. Oke, berarti justru itu yang membuat sampean bisa pulang ke kampung di Wonosobo. Iya, Nah, terus di Wonosobo itu sendiri, setelah itu apa? Dia masih nyari sampean kah atau ngajak balik atau apa? kan pulang bareng ya dianterin. Mm-mm, Tapi terus? dia dia kan kalau kalau sama keluarga itu takut mas sama keluargaku. Mm-mm, Jadi jadi dia cuma sehari apa 2 hari gitu dia berangkat lagi. ke Jakarta. Iya. Jadi setelah itu Jadi gimana saya kan kejadiannya? bilang kayak gini.
Ya setelah itu saya akhirnya cerita sama orang tua, terus Mhm, sama ke Lele juga. mhm, Kalau saya ceritain semua gitu. Terus mhm. akhirnya kan saya nggak boleh ke Jakarta lagi, Mas. Sampai sekarang Terus sampai dia sudah itu cerai atau ada usaha balik dulu atau apa? udah kayaknya sampai di situ akhirnya aku kerja ke Jakarta. Terus? Aku ninggal anakku, aku kerja di Jakarta, tapi ketemu terus gitu sama dia. Mhm, Aku di sini ketemu, aku di sini ketemu gitu. Akhirnya saya itu ke Singapura, pergi ke sana ke luar negeri. Baru dia kan nggak mmm. bisa nyari. Tapi posisinya sudah bercerai atau hanya pisah-pisah Belum, ranjang? belum. Cuma bisa bicara ranjang aja. Mhm, lah terus selama di Wonosobo tuh dia nggak nyari tahu, kamu ngapain, kenapa, itu marah atau apa? Mak, maksudnya gimana? Ya selama kan sampean pulang kan sampean udah nggak langsung benci sama dia kan, berarti udah nggak mau lagi sama dia kan posisinya? Iya, Dia ada iya. usaha minta maaf kah, ngerayu lagi kah atau apa? Oh, enggak, enggak. Jadi dia tuh cuma cuma ayolah ke sini lagi, disuruh ke Jakarta terus. Tapi saya kan nggak mau. Terus pas di rumah itu kayak ada kiai bilang kayak gini, pokoknya ini si Nur lah, Nur nggak boleh sampai ketemu sama cowok itu lagi. Kalau sampai ketemu lagi, nanti dia akan nunduk lagi kayak gitu. Mhm, terus jaringan sering ketemu tapi luluh nggak? Udah nggak, pas itu udah nggak ketemu, Mas. Ya waktu di Jakarta katanya sering ketemu baru ke Singapura. Oh, oh iya, pas pas udah nggak luluh, Hmm? udah nggak luluh pas di Jakarta, udah nggak luluh, ya. Bahkan ketemu di Mall Depok ya, itu di depan mall itu saya ditamparin di situ, diliatin banyak orang. Di mana WTC? Di iya kalau nggak salah BTC ya Mas, di Mhm. Depok pokoknya. Terus? Terus akhirnya tetap saya kan digeret-geret sama dia, terus dicarikan masjid, terus yang cowoknya itu ngomong cerita ke inilah ke masjid, kan ada kayak apa sih yang penjaga masjid gitu, Mhm, terus? cerita suruh konsultasi gini-gini. Terus saya ditanyakan sama orang masjid itu, Mhm. gimana, ada masalah apa? Tapi pas ditanya kayak gitu pun saya linglung, saya nggak tahu ada masalah apa sama sama cowok ini gitu. Cuma ya, saya tahu dia suami aku gitu. Tapi Mhm. kalau disuruh cerita cerita masalahnya nggak tahu kenapa nggak bisa keluar cerita gitu. Mhm, oke. Terus akhirnya ke Terus Singapura. akhirnya pas itu aku pulang dulu ke kampung. Mhm, terus? Terus aku janji-janji lah sama dia, iya iya aku di rumah aja. Oh, jadi masih posisinya Terus dia bilang, seakan-akan baik-baik saja iya. dengan pulang. Terus akhirnya gimana Soalnya bisa prosesnya sampai bisa terlepas tuh gimana cerainya? Cerai resmi atau gimana? ya cerai rapat sih, cuma ya setelah itu cerainya kan pas saya udah dari Singapura itu baru cerai. Soalnya Jadi kan mhm, dari situ habis dari yang orang masjid itu akhirnya kan aku diantarin pulang. Ya mhm, pulang, aku bilang oke, aku di rumah aku jaga anak gitu. Tapi kan saya itu nggak mau mas sama orang itu lagi kan. mhm, Akhirnya itu Lelek bilang kayak gini, ya udah jalan satu-satunya cuma ke luar negeri aja gitu. Akhirnya aku ke Singapura mhm. Jadi TKW. dan iya jadi TKW. Terus dari Terus? itulah lepasnya. Terus singkat ceritanya mas saya pulang 2 tahun itu udah langsung saya ngurus surat-surat cerai gitu. Nah dari yang hidupku mulai lebih aneh lagi, kayak kayak hidup tapi kayak nggak hidup gitu mas, dari setelah cerai itu Mhm. sampai sekarang. Hidup tapi nggak hidup itu gimana maksudnya? Saya juga nggak tahu mas, saya tahu saya hidup kayak gini ya, cuma kayak aku ngerasa ini bukan aku gitu. Ya gimana? Itu Apa dari yang dulu. sampean rasain? Kenapa sampean bisa seperti itu? Awalnya Jadi gimana? itu awalnya saya kan pulang dari Singapura, Mhm, terus proses cerai kan,
proses cerai, tapi dia tuh sebenarnya nggak terima. Terus dia tuh sering banget ngomong kayak gini, Iya. kalah ngarep menang buri kayak gitu Mas. Lalu? Ya, gitu. Nah terus ya dari situ saya deket sama cowok, kan udah cerai ya Mas, udah sah cerai, udah ketok palu. Akhirnya saya deket sama cowok, tapi yang mantan suamiku itu kan nggak terima, katanya cerai gara-gara cowok itu, padahal enggak. Nah pokoknya semenjak saya pacaran sama yang itu, saya hidup saya itu jadi nggak jelas, kerja nggak bisa fokus. Dulu tuh saya kan orangnya produktif banget Mas. Bukannya gimana-gimana ya, tapi emang aku di setiap pekerjaan itu nggak tahu kenapa kok bos katanya suka sama kerjaan aku gitu. Ya intinya Tapi semenjak produktif baiklah dalam kondisi pekerjaan. Tapi semenjak iya, perceraian ini, nikah dengan suami yang baru, jenengan merasa memiliki bukan saya pacaran sama cowok itu pun nggak jodoh Mas. Oh, jadi ini yang suami yang sekarang tuh beda lagi. Iya beda lagi. Terus setelah itu, pokoknya intinya setelah bercerai, Iya, jenengan tuh merasa punya keanehan-keanehan yang terjadi di badan jenengan. iya, Lalu iya betul. apa aja Ya keanehannya itu? sampai ya yang keanehannya itu maksudnya cuma dari psikis aku Mas, dari kayak kok hidupku jadi berantakan gini ya. Jadi yang tadinya aku sama pacar aku itu baik-baik aja, kok jadi nggak, maksudnya itu selalu aja ada masalah gitu. Sampai akhirnya ya cerai malah putus juga. Lalu dengan laki-laki yang Udah sekarang, putus dengan laki-laki yang entar dulu Mas, suami yang cerita dulu ya. masih panjang. Monggo. Ya masih ada satu skip lagi. Asik. Terus? Enggak. Kayak gini. Jadi kan saya pacaran kan sama cowok aku itu. Terus dia yang mantan suami aku itu nggak terima. Terus pokoknya dari situ kan muncul keanehan dari diri aku. Aku kok jadi minderan, kerjaan aku jadi berantakan. Pokoknya hidupnya jadi nggak bisa fokus. Hidup aku tuh kayak melayang gitu loh Mas, kayak napak tapi nggak napak. Terus? Misalnya saya lagi ngerjain apa, iya emang fisik aku lagi duduk, lagi beres-beres apa, tapi jiwa aku nggak tahu di mana Mas. Pikiran tuh melayang kemana gitu. Iya. Lalu? Terus saya kerja di Jakarta lagi kan, pas saya udah punya pacar yang itu. Terus di situ saya malah diajak yang meditasi itu Mas, sama bos aku kan suka sama hal-hal kayak gitu, katanya berteman kayak gitu Mas. Terus pas lihat aku kayaknya tuh kok cocok gitu. Terus Nur sini aku bilangin, ini yang di penunggu rumah sini tuh ada yang suka sama kamu. Ini kamu tuh punya bakat, kamu harus belajar sama aku gitu. Terus itu siapa? Itu siapa? Itu bos aku yang cewek. Jadi bos yang baru yang tempat sampean ke Jakarta lagi. Iya. Oke, sama diajak meditasi, kemudian dibilang kalau di rumah itu ada yang suka sama sampean, kemudian? Terus ya meditasi terus kayak gitu, katanya buat ngilangin energi negatif yang ada di badan gitu. Terus apa ya, dari situ kan sama yang cowok aku itu aku jadi cuek, aku jadi lebih tenang, lebih nyaman sama diri sendiri gitu. Terus apa ya, sama cowok aku itu aku diajak kabur, nggak boleh meditasi kayak gitu. Katanya itu semacam kayak cuci otak kayak gitulah Mas, saya juga nggak ngerti. Sama cowok yang mana? Nah, ya, cowok aku tuh yang setelah cerai itu. Oh ya, lalu? Kan udah dibawa kabur ya. Aku kabur dari situ, udah nggak meditasi lagi berarti. Malah tambah Mas. Hidup aku tambah bener-bener kacau dari situ. Ya sampai sekarang aja. Akhirnya ya punya masalah lagi sama cowok aku.
udah tunangan sebenarnya, udah mau nikah, tapi nggak tahu kenapa di situ ada sesuatu yang mendorong aku untuk oke lah, kok dia jadi berubah ya, yang cowok jadi berubah gitu. Terus akhirnya aku ke Taiwan, Mas. Panjang ya, Taiwan kayak kan tersanjung. Singapura, iya Taiwan, Mas, sekarang di Taiwan. Terus? ya pas aku di Taiwan cowok aku yang itu nikah sama cewek lain. Akhir, akhirnya ya udah saya baru kenal sama yang suami aku yang sekarang ini. Terus? Ya udah, jadi udah nikah, udah hidup aku kayak gini ya, ya tetap dengan kepribadian aku yang aneh, yang Suami mengerti atau pernah cerita sama suami? enggak, soalnya suamiku tuh kayak sama hal kayak gitu dia tuh enggak terlalu ya, enggak. Jadi udah masa bodoh, yang penting Cuek. kita rumah tangga wes gitu. Iya, iya. Jadi Tapi nggak kan pernah yang aku cerita sama rasain suami? beda. Enggak. Kayak suami aku juga kan kayak gini. Adalah masa lalu aku nggak mau tahu sama masa lalu kamu karena yang pasti bikin sakit. Apalagi kan dia kan masih bujang ya Mas. Dulu masih bujang dan umurnya juga jauh ya 5 tahun di bawah aku. Oh ya Tapi ya ya ya. dia cukup dewasa sih buat mengerti kondisi aku, kondisi yang single parent gitu. Tapi Terus? kalau keadaan yang jiwaku itu dia nggak tahu. Oh gitu, oke. Terus Iya. apa yang Mbak rasakan sebenarnya? Keanehan-keanehan itu apa sih? Coba dijelantarkan sedikit. Dijelantarkan, Kena no. Apa saja yang membuat itu? jadi poinnya ya Mas itu tuh yang hidup aku itu kayak hidup tapi nggak hidup. Ya, terus apa Terus lagi? kalau ada hal yang kayak kok ada sesuatu yang misalnya pergi ke tempat-tempat yang kayak kan kadang rekreasi ya ke gua apa mana gitu pasti aku pulang-pulang sakit. Badannya itu nggak bisa digerakin, sakit semua. Iya, lalu apa lagi? Terus sering kayak kesetrum Mas badan itu dari kesetrum kayak ada keluar masuk kayak gitu. Terus? Terus ya masih cuma itu aja sama yang ini ya yang kayak jiwaku hilang gitu loh Mas, kayak aku kehilangan jati diri, aku kehilangan jiwa aku sampai sekarang. Kayak misalnya menikah itu kan happy banget ya Mas, apalagi aku kan juga aku cinta sama suami aku gitu. Itu pun kayak orang tua aku seneng, adik aku seneng, kakak aku seneng, kok aku biasa-biasa aja ya, aku nikah kok biasa aja ya gitu. Kayak nggak punya perasaan gitu. Iya, kayak di awang-awang kayak gitu. Gitu. Sampai sekarang. Setelah konsultasi sama aku, ngobrol-ngobrol kita ya, curhat-curhat, ada perubahan sedikit atau tidak? Yang kemarin iya, alhamdulillah itu yang pas cerita ke Mas Tulus kemarin itu pertama itu kayak yang di perut aku kok enteng banget gitu, perut aku enteng banget, sama udah ada sedikit kehidupan. Oh ini apa ya, hidup seperti ini apa ya gitu. Sedikit Kalau ini kehidupan. serius Mas. Lah, sampean itu Serius loh. Iya, aku nggak bohong. ngerti. Sampean kan mau WA aku. Bismillahirrahmanirrahim, Mas, aku deg-degan. Lah bareng wis nelpon lo sing nyerocos malah sampean aku lo gak kokean ngomong. Ayo, sadar nggak? Iya Mas, iya Nggak ya. apa-apa, Mbak. Yang Karena penting aku tuh kayak melegakan. gini. Iya kayak gini. Jadi selama itu aku tuh nyari orang yang aku pengen aku kembali seperti dulu gitu dengan psikis Bisa, aku dulu. Mbak, bisa, tapi agak susah. Nanti tak jelaskan, tapi Iya, jenengan jangan kaget. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Saya mau nanya iya lagi Mas. setelah konsultasi, kemudian tak doain dengan semampuku itu ada efek sedikit. Oh, iya nggak sedikit Mas. Jadi ya agak banyak. Kalau yang kemarin itu kan Mas Tulus ngirim doa ya ke aku gitu. Jadi tuh jadi
apa ya, kaki aku itu yang jari-jari kaki itu langsung menegang. Mm-mm. Kaki aku menegang, megar dengan sendirinya, terus di badan aku itu kayak ada yang narik ke atas kayak gitu. Menegang terus megar dengan sendirinya. Coba sama ulangi meneh. Menegang dan megar dengan Kan sendirinya. iya kayak gini kan, saya kan dengerin doanya Mas Tulus ya. Nah, Iya, aku lagi udah paham. Aku udah dengerin ngerti. doanya. Aku udah ngerti maksudku tadi Iya. mencairkan suasana ben nggak terlalu iki. Oke, Mbak. Iki buat Mm-mm. buat cerita seluruh buat pemirsa. Aku ngambil biaya ndak dari Iya. sampean dengan doaku semampuku itu. Enggak Mas, Demi Allah. free. Demi Allah nggak Nah, ada jadi bayaran sedikit pun. ini untuk apa? Untuk teman-teman di rumah, aku bukannya aku piye-piye. Kalau emang doaku diijabah sama Allah ya kebetulan diijabah, cuma begitu saja. Pas banget Mbak Nur ini diijabah doanya sama Allah, kemudian dikasih efek sedikit. Dan sorry sekali lagi, makanya saya tegaskan terus, saya tidak pernah buka praktek, saya tidak pernah ngeladenin perdukunan, santet segala macam, saya tidak bisa ngelakuin itu. Putar giling buat narik orang biar kembali, buat ini saya tidak bisa. Ya kemarin kan saya sempat share di grup ya Mbak Eni, Mbak Nur mungkin baca kalau ada yang Iya, mau iya, bayar saya sekian juta, ratus juta atau balikin bininya iya. lagi. Nah ini hanya sebagai apa namanya pemberitahuan saja, semoga memahami. Nah Mbak Nur, apa namanya Iya. dalam jangka itu pernah nggak ada mimpi atau apa melihat jin dan lain sebagainya? Kalau melihat nggak pernah ya, tapi kalau mimpi ya agak sering. Mimpi Akhir-akhir ini ini piye? aja Mimpi opo? semenjak sering didatangi laki-laki, Mas. Lalu ngapain laki-laki itu? Ya kayak kayak mau berhubungan saya kayak gitu, kayak gitu Oh, pokoknya. kayak maaf Terus maaf, jadinya pas diajak ML. iya, Oh gitu. Lalu? kalau dulu ya kemarin-kemarin itu aku tuh kalau habis kayak gitu malah cerita ke suami kayak kayak gitu, kayak dengan seneng gitu. Aku bilang ke suami, Mas, aku habis ngimpi gini loh gitu. Terus Terus pas suami suaminya? aku juga kan nggak paham ya, nggak paham dia ya, cuma mimpi kayak gitu gitu. Nah terus kemarin-kemarin aku kan kayak sering ngikutin Ustadz Danu gitu ya Mas. Mm-mm. Terus ya soal yang kayak gitu ternyata itu gangguan gitu. Nah semenjak Ya. itu pas mimpi lagi saya jadi sedih gitu. Pas mimpi Mm-mm. lagi sedih. Terutama kalau saya tidur di pagi hari tuh, misalnya kan kayak suami udah berangkat kerja gitu, saya tidur lagi kan, Mm-mm. itu pasti. Kalau pagi saya tidur pasti didatengin, kayak gitu Mas. Didatengin sama jin itu. Iya, dia ngajak Bentuknya berhubungan laki-laki. kayak siapa Kadang apa gitu? kalau yang tadi saya juga tadi habis mimpi ya Mas, itu Mm-mm. yang malah nyata banget. Yang kelihatan itu cuma dari badan ke bawah. Kalau mukanya nggak kelihatan. Oh gitu. Tapi jenengan mau? Maaf nih, maaf. Merasakan Iya, efek enak atau apa gitu? iya, mau aja. Nggak bisa nolak gitu. Ya Allah. Ada lagi? Enggak Mas, Cukup? cukup. Karena gini ya Mas, alhamdulillah ya Mas saya bisa kenal sama Mas Tulus. Karena saya dari dulu itu pengen banget nyari orang yang bisa nyembuhin aku kayak gini ya, pernah ruqyah, nah ke orang pintar juga pernah, cuma nggak ada efek apa-apa. Terus apa Terus kata saya orang juga tua itu pas rukyah itu apa katanya? pas ruqyah, katanya ada yang ngerjain gitu. Iya, terus? Ya kata ya bilang kan katanya yang ngerjain mantan suami gitu. Tapi ya nggak tahu ini bener apa enggak. Itu pas saya di ruqyah ngomongnya kayak gitu. Katanya dikerjain sama mantan Yang suami kayak ngomong gitu. jinnya itu. Iya pas di ruqyah. Tapi jinnya juga nggak bisa keluar Mas. Oh, Tetap di dikunci. badan. Ya kayaknya Mm-mm. seperti itu. Soalnya nggak keluar. Oke. Lalu apa lagi yang disampaikan dukun itu? Ustadz itu yang meruqyah? Nggak ada logis Mas. Cuma kayak gitu aja. Terus pas ke orang pinter nggak jadi.
baru konsultasi, tapi kalau itu pas kan tahu suruh bawa kembang, suruh puasa, suruh mutih 40 hari kayak gitu. Akhirnya nggak mau lah kalau ini dukun gitu. Akhirnya pulang lagi terus sampai nemu channelnya Ustadz Bunda Danu. Ningsih itu loh Mas. Oh, Ningsih Tinampi. Bunda Ningsih dulu ya, lalu? Ningsih itu. Tapi aku mikir kayaknya nggak mungkin banget ya aku ketemu sama itu gitu. Akhirnya ya cuma mendem-mendem aja. Iya, lalu? Terus soalnya kan pasiennya udah banyak. Akhirnya ketemu channelnya Ustadz Danu. Lalu? Iya. Setelah nemu channelnya Ustadz Danu, saya ikut kajiannya, ikut mengaminkan doanya walaupun cuma lewat TV atau lewat YouTube. Terus saya ketemulah sama Mas Tulus ini yang pertama itu yang membahas soal Ustadz Danu kan. Nah dari situ aku ngikutin terus sama Mas Tulus. Terus Mbak Nur ketika mengaminkan doa Pak Ustadz apa yang terjadi? Kadang muntah, terus dadanya sesek. Ya muntah sendawa-sendawa gitu, terus dadanya sesek. Dadanya sesak, muntah. Iya, kalau habis muntah sih enak banget Mas, badannya enteng, tapi nanti berapa menit kemudian nanti ya kembali lagi seperti semula. Seperti semula. Terus Mbak Nur pengen berhenti? Pengen Mas. Pengen berubah jadi lebih baik ya? Iya. Oke. Saya mau cari seluk-beluk dulu dari keluarganya Mbak Nur. Si Mbah sama Mbah Kakung, Mbah Putri punya kelebihan? Punya Mas, Mbah Kakung. Lalu? Ya udah almarhum gitu ya. Dulu pernah kesurupan juga pas kerja di tempatnya itu yang suka meditasi gitu. Katanya jadi anak cucunya lah turun-temurunnya gitu, pokoknya katanya dilindungi semua kayak gitu. Sampai mereka meninggal kayak gitu. Oke, saya sudah ambil kesimpulannya, saya sudah tangkap apa yang jenengan sampaikan. Siap mendengarkan jawaban apa adanya dari saya? Siap Mas. Oke, kan saya sudah menjelaskan dari awal ya Mbak ya, begini. Ini yang saya tangkap sekarang di sini adalah khodam dari si kulit macan itu sendiri. Khodam dari kulit macan yang dipelihara dengan mantan suami, dan sampai sekarang justru khodam ini yang suka dengan sampean. Innalillahi. Jadi khodam dari sang suami ini yang dari kulit macan yang sampean lihat tadi, ini yang justru suka dengan sampean yang sering mengajak sampean berhubungan. Tapi di sisi lain saya tidak sebutkan ini suami sampean atau bukan. Saya sekali lagi saya ingatkan ya, untuk kalian atau Mas atau Mbak, kalau misalnya datang ke dukun itu ngomong, saya ngerjani kue si A, jenenge iki mantan bojomu, adikmu, bapakmu, mamakmu, sudah mesti langsung pergi. Itu udah pasti dukun gadungan, dukun pekok, dukun goblok gitu. Saya jamin itu. Kalau memang dia itu orang yang benar-benar tahu, kami ini punya batas etika di mana kita nggak bisa menyebutkan itu. Meskipun di bayangan kita ada, kita nggak boleh nyebutin gitu loh Mbak Nur. Oh si ini yang ngerjain si A gitu loh. Nah kalau misalnya ada dukun yang sampai ngomong, saya ngerjain kue si Tulus namanya, si Nur namanya. Nah kan kayak gitu-gitu tuh, itu dukun pekok namanya. Sudah saya jamin itu bukan dukun baik. Itu perlu dipelajari ya. Nah, jadi memang ada seseorang yang terus menggerogoti badan sampean sampai saat ini. Sampai sekarang. Masih ada yang coba untuk menghancurkan sampean. Maaf ya Mbak, maaf betul. Bahkan tujuannya sudah ingin membunuh. Gitu. Jadi dia berkonsultasi dengan dukun, kemudian dia juga menjalani ilmu itu, kemudian yang ditumbalkan sebagai hadiah untuk ilmu itu siapa? Sampean. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Ini aku terus terang aja, jenengan mau berpikir jelek monggo. Setelah ini jenengan jadi berubah, jadi lebih dekat dengan Allah monggo. Saya enggak nakut-nakutin, tapi itu yang saya lihat, itu yang saya perhatikan. Jadi ada seseorang mempelajari ilmu dan untuk mendapatkan sampean awalnya. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak menyebut kalau itu mantan suaminya sampean ya. Nanti jenengan jenengan cerna sendiri, jenengan ini sendiri. Jadi dia memiliki ilmu yang memang dia pelajari, ilmunya itu memang sejenis pengasihan, dan sorry itu ilmu nggak bener, ilmu jelek.
Iya, iya. Makanya mungkin mantan Mm-mm. suami sampean itu punya temperamental segala macam, memang sudah jiwanya jiwa gendeng, mengejar sesuatu yang pengen dia pelajari, dia tuh banyak ilmu di badan suaminya sampean itu. Mantan suami itu bisa Iya, saya iya. baca itu isinya gudang jin. Sangat parah, Hmm. sangat bahaya. Gak pernah ibadah, mempelajari ilmu yang gak benar, kemudian menyimpan jimat-jimat yang ya bisa dibilang agak sedikit kurang baik untuk tubuhnya. Jadi Hmm. kenapa tadi saya tanya Mbak, Mbah itu punya kelebihan. Saman jawab dengan iya Mbah punya. Tapi sorry, kelebihannya Mbahnya Saman kan cuma buat penyembuhan. Yang ada di badan sampean itu yang diturunkan dari leluhur sampean ke badan sampean itu hanya untuk penyembuhan, Iya. hanya untuk kesehatan. Misalnya jenengan buat mijit orang, buat ini, insya Allah itu bisa Hmm. sembuh. Cuman selebihnya kan Iya. yang nyerang sampean ini bukan. Tapi dia masih berusaha untuk menahan itu. Dia berusaha untuk menahan sesuatu yang sedang apa namanya sedang menyerang sampean. Makanya terus jenengan kayak goyang kayak ini. Hmm. Sorry, kalau jenengan tidak punya tameng bukan karena Allah yang menamengkan, kemudian tidak ada ilmu Iya. dari leluhur dan diizinkan sama Allah untuk menahan sampean, mungkin saat ini jenengan sudah kolab, sudah kalau nggak gila mati. Cuman dua, Iya, iya. resikonya cuma Iya. dua. Iya, Mas. Dia sampai detik ini dia masih tidak terima jenengan itu menikah, tapi saya tidak tahu itu siapa. Hmm. Saya tidak bilang ini mantan suami, Hmm. tapi intinya dia tetap tidak terima jenengan nikah lagi, dia tetap menghantam sampean dengan sesuatu. Dia menghantamnya adalah dengan menggunakan ilmu-ilmu yang sorry agak sedikit jelek ilmunya. Sedikit Iya, parah. Mas. Saya cerita sedikit ya, Mas. Monggo, Emang monggo. benar begini, Mas. Dulu kan sejak saya apa ya, pokoknya ya pulang dari Singapura itu, jadi saya pas setelah selesai lah sama dia itu, jadi itu setiap hari itu kayak ada yang nanti kamu mati loh. Terus kalau udah sore itu kayak udah mau kiamat, pokoknya udah maghrib itu aku udah ketakutan, psikis aku itu kayak gitu, Kayaknya Mas. sesuai kiamat aku mati gitu aja pikirannya. Iya, iya, Iya. betul. Satu itu, keduanya maaf saya tanya dengan Mbak pernah melakukan kesalahan atau tidak di masa lalu yang lumayan parah, entah itu Iya, menyakiti orang, entah itu apa, monggo. Pernah? pernah Dan lumayan fatal. fatal, Mas. Iya, oke. Wes tidak perlu disebutkan di sini, tapi kita jadikan sebagai pelajaran, ya Mbak ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang ini khodam yang suka ngajak sama berhubungan ini yang dari kulit macan ini. Jadi sebenarnya gini, Oke. orang mengirimi jenengan supaya jenengan tergila-gila sama dia, tapi si khodam ini kurang ajar. Khodam ini suka sama sampean. Khodam yang di kulit macan ini suka dengan sampean, khodamnya sang suami itu akhirnya sampai sekarang dia malah dekat dengan sampean, terus ingin berhubungan. Memang dia lebih suka berhubungan di siang hari. Dia tidak suka di malam hari. Oh. Dia lebih suka berhubungan di siang hari, bukan di malam hari. Nah, si laki-laki yang mengirimkan khodam ini ke badan sampean juga, dia nggak tahu kalau khodamnya itu bajingan. Khodamnya tuh reseh. Dia nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dia berpikirnya adalah, aku udah mengirimkan ilmu mimpi, jadi seakan-akan yang berhubungan badan tuh aku. Gimana caranya itu perempuan terkiang-kiang sama aku, gitu kan. Padahal jenengan sendiri tadi sudah saya tanya, wajahnya saja ndak sampean kenali ketika berhubungan di mimpi kan? Enggak, bahkan kadang temen aku yang cowok yang cuma sekedar temen aja malah. Gitu. Jadi dia tuh malah justru nggak. Jadi si yang pengirim ini dia juga dibodohi dengan jin ini. Pengirim ini dibodohi dengan jin ini dan sorry, saya bilang kenapa tadi saya tanya Mbak Samen menikmati. Samen soalnya menikmati, akhirnya sampean ketagihan juga. Kenapa dia masih sering datang? Gitu loh Mbak. Ya, ada banyak faktor. Kalau ilmu leluhur ada, ilmu leluhur dari leluhur jenengan ada, tapi sorry sekali itu hanya kecil banget, mungkin hanya bulatan kecil di badan sampean. Selebihnya itu jin ranggenah-genah kabeh ning awake sampean kuwi. Sing disuguhi badan sampean, jenengan digerogotin terus. Nih, coba sampean rasain di tengkuk, coba. Kerasa nggak? Tak apa ini nih. Pengen sendawa nggak? Enggak sih Mas, tapi ini apa ya, punggungnya kok berat. Ya, inilah kita udel-udel ini. Iya Mas, tengkuknya pegel nih. Nggih, ditahan ya Mbak Tengkuknya pegel. Nur.
Iya. Alhamdulillah. Tak tarik benangnya ki Mbak, tahan sedikit. Ya Allah, banyak banget ya Mbak. Sebenarnya gini sih Mbak, kalau memang sampean punya solusi, punya kenalan ustadz yang memang dengan syariat Islam ya, tapi ya mungkin sampean bisa datang ke Iya. sana sih minta tolong untuk dibersihkan. Saya bisa membersihkan tapi tidak semuanya, dan itu perlu proses. Itu sangat panjang sekali. Wakeh Mbak. Dan mereka semua sudah dijanjikan Hmm. badan sampean. Hmm. Si Iya, orang Mas. si orang yang mengirimi ini sampai detik ini dia masih datang, masih mengamalkan rapalan itu untuk menghancurkan sampean. Masih sangat Hmm. sering sampai sekarang dia menjaminkan engkau nek misalnya dia mati pean panganan, istilahnya begitu loh. Bahasanya itu bahasa Mm-mm. Jawanya. Kalau dia kamu kamu minta tumbal apa? Ya itu tumbalnya itu aja yang kamu kerjain. Kalau udah mati jiwanya kamu ambil aja. Kayak gitu. Kurang lebih jenengan Mm-mm. seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Tadi yang pertama, memang sampai sedang posisi maaf, diguna-guna dan diguna-gunanya itu sudah lama banget. Sudah berpuluh-puluh Iya, iya, tahun. betul. Diguna-gunanya itu sudah Iya, berpuluh-puluh tahun dan itu sudah mendarah daging. iya. Kemudian kenapa makanya tadi saya sempat bilang kok Saman pas ngelihat dompetnya tuh langsung kayak sadar. Ya karena kelemahannya kulit macan tuh itu. Hmm. Kita memelet orang dengan memelet orang, menundukkan orang dengan tuh kulit macan. Tapi ketika orang yang kita tundukkan melihat kulit macan itu sendiri langsung patah. Karena apesnya di situ. Oh, iya, Kelemahannya di iya. situ. Gitu. Jadi Mbak Eni sekarang Mbak Eni lagi Mbak Nur saya sekarang minta tolong sama jenengan bisa Iya. bisa melakukan apa yang saya sarankan ya. Kemarin kan saya bilang untuk ini Insya Allah. lebih sering-sering makan itu loh Mbak yang saya bilang. Cari kemudian sering-sering dimasak ya. Kari. Daun lompong, tahu batang lompong? Oh, lompong. Ya, Tahu, kan tahu. itu kan Iya. di sayur juga enak toh. Iya. Nah, sering-sering makan itu juga nggak apa-apa, itu bagus banget. Tadi tumis, tadi santan, kasih teri kan enak banget itu. Aku aja doyan banget kok itu. Iya, iya. Sering-sering makan itu, kemudian Mbak Nur saya minta tolong jenengan belajar terbuka sama suami. Mbak Nur pengen tahu nggak apa yang bisa membuat khodam itu jauh dari badan jenengan? Apa, Mas? Gimana? Sampean pengen tahu nggak apa yang membuat khodam dan jin itu sedikit menjauh dari sampean? Kenapa, Mas? Gak tahu. Sayang sampean ke suami, cinta sampean ke suami, Mm-mm. bakti sampean ke suami, terutama saat jenengan berhubungan badan dengan suami. Ini aku bilang apa adanya. Saat jenengan sedang Oh. berhubungan badan dengan suami, itu hodam-hodam yang nggak jelas itu jauh dari sampean. Hmm. Jadi saya rasa seperti ini. Mendingan jenengan terbuka dengan suami, ngomong apa adanya. Mas aku wis curhat karo Mas Tulus. Gini. Nanti kan ini video tak tayangkan dan dia suruh nonton juga nggak apa-apa. Dia suruh memahami Iya. apa yang jenengan Nah, sampaikan. mm-mm. Gitu Iya, ya. tadi rencananya seperti itu, mau tak kasih tahu Betul, sebelum betul. nonton, Wes, sebelum aku nonton. pengen jenengan terbuka. Itu yang pertama kepada suami, kemudian lebih dekat dengan keluarga lagi. Jenengan agak renggang dengan keluarga ya. Agak-agak punya rasa gimana Iya, gitu. Bukan karena pengaruh, iya, bukan karena pengaruh guna-guna, tapi jenengan kayak punya perasaan nggak bener sama keluarga sampean sendiri. Betul? iya, betul. Sorry ya, saya buka apa adanya aja. Karena saya Iya, ngelihatnya nggak itu. apa-apa, Mas. Saya ngomong apa adanya biar sampean tahu. Mulai hari ini, mulai Iya, detik ini saya minta Mbak Nur untuk lebih dekat dengan keluarga. Lebih dekat dengan keluarga, iya, jangan ada batasan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga saya minta tolong Mbak Nur lepas dendam sampean dengan siapapun itu. Nek iya, sampean iso ngomong ngrungokne apa omonganku, insya Allah suatu ketika sampean goleki aku, Mas Tulus, alhamdulillah aku dadi wong bener saiki, Mas. iya, Tenang. Mas. Kalau jenengan bisa melakukan apa yang saya sarankan. Yang pertama cerita dengan suami, kedua lebih dekat dengan keluarga, yang ketiga jauhkan diri kita dari dendam. Memang Mbak loro hati ki gak iso ilang. Dewe digebuki, dewe dicaci maki, diludahin, diapain, diinjek-injek. Emang bisa lupa? Nggak bisa lupa seperti itu. Nggak bisa lupa sedetik itu nggak bisa lupa. Tapi saya minta tolong betul sama Mbak Nur untuk lebih eh mempasrahkan rasa sakit hati itu sama Allah. Mempasrahkan dendam, benci itu sama Allah. Wes, ya Allah matur sembah nuwun. Sekarang yang perlu Mbak ini jalani sekarang adalah lebih dekat dengan Allah, dekat terus dengan Iya, Allah, semakin dekat dengan Allah, kemudian beribadah sama Allah, mohon ampun sama Allah. Ada kesalahan fatal yang jenengan lakukan, itu adalah balasan dari karma. Bersyukur jenengan dibimbingnya sekarang sama Allah. Jenengan tuh bukan lagi dikasih musibah, tapi dibimbing sama Allah untuk jadi lebih baik.
Percaya nggak? Iya, Mas. Bukan diuji Iya. Mbak, tapi dibimbing sama Allah, dikasih karma untuk meringankan beban dosa sampean. Dikikis dosanya sama Allah Hmm, sedikit-sedikit. Biar apa? Karena dikasihnya di dunia, lek di akhirat piye coba? Wis mati. Wis kadung gawa dosa, wis kadung iya. melakukan salah fatal, jadi nggak semakin dekat. Setidaknya sekarang meskipun, maaf kita ngambil garis besarnya begini, masih yo aku mati di pangan jin, masih yo aku mati di santet wong, setidaknya aku sik deket karo Gusti Allah. Aku mengenal Allah, aku dekat dengan Allah, aku minta ampun sama Allah. Itu lebih baik daripada jenengan cuman mati, nggak melakukan apa-apa, mati nih goro-goro santet, nggak duwe sangu mati gitu loh Mbak. Paham? Iya, Mas. Maaf Mbak Paham. Nur umur berapa? 30, 30, kita seumuran berarti 89? 90. Oh 90, tua aku setahun. Nggak apa-apa, berarti aku nggak apa-apa ya ngomongnya agak kasar tadi ya, jangan diambil hati ya. Iya, iya. Iya, Mas, nggak Oke. apa-apa. Itu beberapa hal, dan aku kan udah suruh pesan Mbak untuk mandi dengan air yang aku sebutkan tadi ya, di WhatsApp ya. Iya, Nah itu iya. diikutin, terus jaluk ampun sama ibu, minta doa restu sama ibu, lek iso mulai mulai neng ibu. Ibu Iya. masih ada, bapak masih ada? Alhamdulillah masih, Mas. Masih, ya Mbak ya, jaluk ngapura karo ibu, jaluk ampun karo ibu, dimandikan kaki ibu pakai air kembang, itu dicuci, kemudian baca sholawat, sambil baca sholawat, terus banyune tinggo mandi ku yo manjur banget loh Mbak, dongane Iya, ibumu. Mas. Mak, iki ning awakku ono jin kaya ngene-ngene, Mak. Ning awakku jare Mas Tulus enek ngene-ngene. Kok nonton video nih? Mak, aku njaluk doa restune sampean ngridoni enggak kira-kira jin iki metu saka awakku kabeh? Ngridoni, Nduk. Aku merinding lho Mbak sampean. Anu apa, Mak, aku sampean ngridoni enggak, Mak? Aku dadi wong bener luwih deket karo Gusti Allah, Mak. Aku ngridoni, Nduk. Wis ridone wong tuamu kuwi lah donga paling manjur sak donya. Iya, Dukun Mas. dahsyat, maaf Ibu Ning Siti Nampi, Ustadz Danu segala macam, itu ndak ada hebat-hebatnya dibanding dengan doa ibumu. Doa ibumu itu nomor satu. Iya, Mas. Kurang lebih seperti itu. Mbak Nur harus lebih sebentar. Iya. Makasih ya, Mas Tulus. Oke Mbak, tapi sebentar apa namanya? Inimu apa namanya? Khodam yang suka ngajak sampean berhubungan ini kayaknya ngajak berantem sama aku. Oke, Oh, datang ya, Mas. Oke, Mbak ini monggo kalau mau bicara sama dia. Saranku sudah diambil ya, sudah ditangkap ya apa aja sarannya. Iya, iya, Oke, nggih, pun, Mas. sekarang Mbak ini ngomong sama si rasa disebut ki jenenge elek. Jenenge ra pantes disebut ke. Monggo. Saya nyebutnya apa nih, Mas, Monggo, manggilnya? rasa sebut wong kayak anu jin kurang ajar kok tetap disebut. Celuk wae kire. Eh, Jengkel aku lek karo jin-jin kayak ngene iki. Dia iki seneng dilatih nganu loh Mbak, seneng dilatih air mani. Oh, Kan jijik ya ngelihatnya. Badannya aja baunya amis iya, banget. iya. Astagfirullah. Ih, minta cobai. Monggo, monggo. Aduh, buat itu siapa tuh hodam yang suka gangguin aku? Hmm. Saya minta tolong lah. Saya itu pengen hidup lebih fokus, memperbaiki diri. Saya pengen lebih dekat sama Allah. Tolong yang suka ganggu aku, yang selama ini suka datang ke mimpi, suka ngajak berhubungan. Saya itu nggak mau lagi diajak seperti itu. Tolong, saya pengen lebih fokus. Pengen fokus sama suami, sama kehidupanku, terutama yang lebih baik sama Allah. Tolong jangan pernah datang lagi ke mimpi aku ataupun ganggu-ganggu aku. Tolong jangan pernah. Udah gitu aja, Mas. Astagfirullahaladzim. Apa Mbak, aku bukan apa-apa ya. Aku jijik sama badannya, dia itu isinya air mani. Maaf, ini aku kasih saran untuk yang nonton jangan sambil makan. Jadi Iya. badan dia itu hampir ya mitewi coba meleleh gitu loh. Air mani, ngomongnya apa ya? Apa ya namanya kalau bahasa ini Mbak ya emang air mani ya Mbak ya. Maaf pendengar, Iya. maaf viewers, aku ngomong apa adanya karena di badannya itu kayak dia lagi berdiri itu meleleh. Air itunya, ya Allah Akbar, mata coba Astagfirullahaladzim. Kurang lebih seperti itu Mbak Nur. Saya pengen jenengan sekarang berdoa sama Allah.
Saya pengen jenengan sekarang berdoa minta ampun sama Allah atas beberapa kesalahan yang pernah jenengan lakukan, termasuk kesalahan fatal sekalipun. Wes mulai kono, rasanya gini. Iya, Mas. Monggo. Ya Allah, ya Tuhanku, Amin. ampunilah segala dosa-dosaku Amin yang ya hamba Allah. lakukan dari hamba akhir balik hingga saat ini. Amin ya Allah. Ampunilah segala dosaku Amin ya Allah. di saat masa-masa remajaku Amin ya Allah. yang sangat fatal, Amin ya Allah. sering nyakitin orang tua. Amin ya Allah. Ya Allah, hamba ingin menjadi orang yang lebih baik, Amin ya Allah. menjadi orang yang lebih baik di sisimu. Amin ya Allah. Mulai saat ini, Amin ya Allah. hamba ingin menjadi orang yang Engkau ridhoi, ya Allah. Amin ya Allah. Dan pulang dalam keadaan yang sudah bersih, Amin ya Allah. yang sudah Engkau ampuni segala dosa-dosaku. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah, semuanya tanpa terkecuali. Amin ya Allah. Hamba hanya ingin lebih dekat denganmu. Hamba enggak menginginkan pujian dari orang-orang. Amin ya Hamba Allah. hanya ingin mencari ridhamu saja, ya Allah. Amin ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Amin. Istighfar Mbak 3 kali. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, teman-teman yang tadi nonton, teman-teman kalau lagi nonton orang berdoa, saya harapkan jenengan juga ikut mengaminkan supaya Allah membantu mengabulkan doa Mbak ini, gitu ya. Saya minta yang pertama, yang paling utama jenengan perbaiki kesalahan terhadap keluarga ya Mbak, Iya, terhadap ibu dan bapak. Jenengan mau janji atau tidak monggo, tapi saya minta betul, yaitu syarat utama untuk lepas dari semuanya, jenengan harus minta doa sama ibu. Terus jangan pikirkan laki-laki itu, jangan punya dendam dengan laki-laki. Terus anggap aja gini, lah sekarang Allah sayang sama aku kok, kenapa aku dikasih kayak gini? Karena Allah sayang sama aku, karena Allah pengen menjadikan aku jadi lebih baik lagi. Allah sedang mengajarkan aku. Ora apa-apa, lebih baik jenengan disiksa di dunia kayak gini daripada nanti disiksa di akhirat. Ya Mbak ya. Tetap bersyukur iya, ya Mbak. Mas. Nggih. Mbak ini yuk kita doa bareng-bareng yuk. Mudah-mudahan apapun yang Iya, ada di badan Mbak ini diangkat sama Allah ya. A'udzubillahi iya. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Apapun, ada khodam, ada ilmu leluhur, ada jin, ada kiriman, ada santet, ada guna-guna, ada pelet yang ada di badan Mbak Nur, yang ada di badan Mbak ini ya Allah. Jika itu mengurangi rasa ingin beribadah kepadamu ya Allah, jika itu hanya mengurangi rasamu ingin beribadah mendekatkan diri kepadamu ya Allah, semoga Engkau menjauhkan, semoga Engkau mencabut. Ya Allah, apabila ada sesuatu yang sengaja Mbak Rini lakukan di masa lalu ya Allah, terhadap keluarganya, terhadap orang lain yang itu menyakitkan, dan itu berakibat karma dalam hal ini, mengurangi atau menahan Mbak Nur untuk lebih dekat denganmu ya Allah, aku mohon atas izinmu, baik khodam, baik jin, baik apapun yang ada di badan Mbak Nur, yang ada di sekeliling Mbak Nur, yang ada di kepala, yang ada di tengkuk, di bawah hati, kemudian yang ada di kaki, di sela-sela jari, dan juga jin yang suka mengajak beliau untuk berhubungan badan ya Allah, aku mohon kepadamu mudah-mudahan Engkau cabut ya Allah, atas kekuatanmu, atas dayamu ya Allah. Engkau maha penyembuh, Engkau maha menyembuhkan, Engkau maha di atas segala maha. Sekali lagi ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, apapun sampah-sampah yang ada di badan Mbak Nur, semoga Engkau mengangkatnya ya Allah, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, tapi ketika itu mengurangi rasa keimanan Mbak Nur, aku mohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau mencabut itu. Hanya Engkau yang maha mengabulkan ya Allah, hanya Allah yang maha memberi, hanya Allah maha hebat, hanya Allah maha di atas segala maha. Amin, 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 ya rabbal alamin. Amin. Ketika mendengarkan doa itu ada efek apa Mbak di badan Mbak? Yang kayak apa ya? Kayak melayang aja, Mas. Seperti ada yang ditarik mungkin. Iya, tapi sedikit nggak. Kalau yang kemarin itu yang sama Mah Tulus kan, yang di WA itu kan tarikannya kan kenceng banget ya, terasa banget. Tapi kalau ini kayak melayang, terus kakinya bekar sedikit. Gitu. Oke, siap. Wes, Mbak Nur, sekarang tugasnya jenengan adalah dekat dengan Allah, dekatkan diri sama Allah, nggak boleh punya pikiran negatif. Sekarang pikirannya gini, aku baik-baik aja, aku sehat-sehat aja, aku seperti manusia normal pada umumnya. Gitu ya Mbak ini ya.
Iya, Mas. Ingat, dekat dengan suami lebih dekat, kemudian minta maaf sama suami, minta maaf sama keluarga, Iya, terus mandi dengan air yang aku sebutkan tadi, kemudian makan batang keladi sesering mungkin. Insya Allah semua akan iya, baik-baik aja Mbak. Jenengan percaya, jenengan memang niat beribadah dalam hati untuk Allah, insya Allah Allah ijabah doa-doa kita berdua ya Mbak ya. iya, Mas. Oke, Mbak Nur aku terima kasih banyak, sehat selalu buat jenengan, semoga berlimpah rezeki. Bersedia ya kalau videonya saya tayangkan? Iya, nggak apa-apa, Mas. Oke, Bersedia. mungkin saya tayangkan besok atau lusa, insya Allah ya. Mbak Nur, terima kasih Iya, banyak, sehat selalu, salam buat suami, semoga berkah selalu hidupnya ya Mbak ya. iya, iya, amin, Siap, amin. terima kasih banyak Makasih Mbak juga Nur. loh, Mas Tulus. Oke, Ya, sami-sami Mbak. Subhanallah, oke. assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. amin, amin, amin. Oke, baik, tadi itu kita ngobrol sama Mbak Nur. Mbak Nur itu, ya itulah tadi kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat itu yang sedang Mbak Nur ceritakan ke kita. Hal yang diceritakan Mbak Nur itu adalah hal yang memang ya apa adanya yang memang beliau pengen ceritakan. Semoga ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari cerita beliau dan semoga kita doakan bersama-sama mudah Mbak Nur dan keluarga menjadi yang lebih baik lagi, dijauhkan dari sesuatu yang buruk seperti hal yang eh, beliau inginkan. Mohon maaf tadi ketika doa saya menyebut sampah, yang saya sebut sampah itu bukan jin yang ada di badannya, tapi ada sesuatu yang perlu saya sapu, bukan jin. Jadi saya tidak mengatakan sampah. Nanti takutnya jenengan tadi pas doa kok Mas Tulus bilangnya sampah. Jadi bukan jin yang saya bilang sampah, tapi ada beberapa kayak apa sih sampah lah pokoknya bilangnya sampah deh saya yang ada di badan itu ya. Bekas-bekas yang pernah dia makan tapi hanya jadi sampah di badannya Mbak Nur. Mudah-mudahan dengan itu nanti segera pergi jauh gitu ya. Baik, saya Big Tulus mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di segmen Ceramah Malam hari ini. Semoga ada sesuatu yang bisa kalian ambil. Selamat beristirahat atau sudah mulai beristirahat. Selamat bekerja untuk yang sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan sukacita, selalu berbahagia, sehat selalu. Yang sudah like, subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, ayo dibantu untuk like, subscribe, dan juga komen. Suka di like dan suka di dislike juga enggak apa-apa ya. Saya Big Tulus mohon undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangan. Kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi di Ceramah-Ceramah selanjutnya. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.